pupuk yang mana yang pupuk ini? Penyubur bumi, itu fertilizer itu. Agak keras itu. Bentuk, Coba. coba lihat. Kerjanya apa adik ini? Selain ini? Ya kadang Tukang. enggak. Ya Jujur lah, jujur lah Koli, jujur. Talenta itu kan jiwa. Enggak, maksudnya dimanapun gerak ya di kadang di Supir. supir. Ya. Kalau aslinya supir. Oh. Supir tuh banyak pengalaman juga tuh supir. Ya itu tadi kadang banyak juga apanya. Jangan-jangan sama dengan pupuk yang saya bikin. Jangan-jangan. Harganya di bawah 50 saya nggak jamin juga. Kalau kayak kemarin 30, 28 itu jarang-jarang orang bisa bertahan karena bersaing dengan komoditi lain. Ya. Karena pertanian ini kan intinya kan bisnis. Ya. Tuh. Ya, ya kok betul kenapa kok betul? Pertanian ini intinya bisnis. Bisnis. Iya. Ya. Kenapa iya? Ya, melangsungkan kehidupan orang banyak juga kan ada. Bukan situ Pak. Gitu. Jadi pertanian ini intinya bisnis. Artinya apa? Orang berorientasi ke untung. Kalau tidak untung orang nggak mau bertani. Artinya nanam satu butir padi, dia tumbuh menjadi satu malai. Satu malai itu isinya bisa sampai 200 butir. Jadi satu banding 200 untungnya kan. Nah, nanti yang 200 itu mungkin 10 butir untuk biaya tanam, 10 butir untuk biaya perawatan, 10 butir untuk Makan. pupuk. Jadi gitu, seperti itu. Kalau itu nggak untung, kalau misalnya satu butir padi cuma ditanam cuma menghasilkan satu malai itu satu tangki gini cuma menghasilkan 50 butir, mungkin nggak untung dia, nggak ditanam lagi. Jadi di mana komoditi bisa menguntungkan, ya orang akan melakukan itu. Nah sama juga dengan kakao ini, kalau harganya 50 mungkin bisa untung ya. Orang mau nanam, tapi kalau harganya dia rasa-rasa nggak untung ya bagaimana orang mau nanam? Apa dilanjutkan? Dia kan perlu hidup, dia Iya. perlu makan, perlu sekolah anaknya, Dari perlu keuntungan. sanang pangan, papan sejahtera dan sebagainya. Kalau itu nggak terpenuhi ya orang meninggalkan. Oh gitu. Jadi kopi yang selama ini ada terduduk dulu di Kalang yang dulu rame, akhirnya ganti jeruk. Sekarang udah nggak ada lagi. Oh. Sekarang baru mulai mau digalakkan lagi karena kopi agak tinggi harganya kan. Ya. Kan Kenapa tuh kira-kira? tahun-tahun terakhir kan ini kan mulai tren orang minum kopi. Iya, banyak. betul. Harganya mulai terangkat. Yo. Nah, sementara kakao belum. Belum. Nah, orang animonya tumbuh lagi untuk nanam kopi lagi. Sekarang udah digalakkan lagi di Sidikalang tanam kopi. Padahal tuh kopi Sidikalang tuh udah diregistrasi di Kementerian Pertanian bahwa kopi Sidikalang tuh ada. Udah diakui. Udah diakui. Udah diakui. Tapi kopinya kalau sekarang ini tengok nggak ada. Ganti jeruk. jeruk. Baru mulai menanam kan nanti 2 tahun ke depan baru bisa. Udah kalah nama sama Gayo. Gayo sekarang mendunia. Gayo pun tidak ada. Kopi Ada, Gayo itu tidak boleh dipakai. Di Belanda itu udah dipatenkan di oleh Kalang. Belanda. Jadi Namanya Gayo. kopi Gayo itu nggak boleh dipakai karena udah dipatenkan oleh Belanda di Den Haag sana, itu milik Belanda. Gayo. Udah diakui Belanda punya Belanda lah. punya. Tapi Jadi, populer, Pak, Makanya mendunia. kopinya kan sekarang namanya ada Ole Karing nama kopinya, nggak kopi Gayo. Gayo itu kan daratan Gayo ya. Iya. Iya, Gayo Highland. Jadi saya pun belum lama tahunya itu kopi, baca-baca di Google, di internet. Pokoknya kopi Gayo itu udah dipatenkan, hak patennya oleh Belanda. Jadi nama kopi Gayo itu nggak boleh dipakai, karena udah dipatenkan sama dia. Kakao ini ada kemungkinan bangkit kayak kopi, Pak. Kalau menurut pandangan Bapak lah. Kayak kopi lagi nih, di dunia. Saya bukan ini ya, saya cuma petani biasa. Saya nggak kalau tanya saya yakin ya tentu ya saya sebagai petani tentu yakini lah. Cuman apakah itu pasti bisa akan terjadi, saya nggak tahu juga.
Kalau harganya, tapi kalau harganya bertahan di 50 mungkin bisa lah. Bisa. Tapi itu tadi syaratnya, jangan kalian datang-datang, ini Pak, pupuk Pak bagus ini. Lah tadi untuk ngasih tahu itu ini udah setengah hari ngasih tahu. belum cara aplikasinya. Ilmunya baru dibuka, Pak. Baru ngasih tahu itu udah setengah hari kan. Iya. Gimana lagi mau? Ini belum dibuka. Iyalah. Belum. Iya. Ngocoknya lagi, belum baca Fatihahnya lagi, ngocoknya belum aplikasinya ke kebun. Berapa kali aplikasi itu? 2 kali, 6 kali kan, 6 bulan Mei, 6 kali aplikasi. Iya. 6 kali aplikasi kali 8 tangki. 6 kali 8, 48. Satu hektar nih, satu hektar kebun. 1 hektar. 6 kali aplikasi kali 8, 6 kali 8, 48. Kali 10.000. 480.000, hampir 500.000. Untuk biaya aplikasi dari 500.000. Kalau benar Ya, betul. kalau benar aplikasinya, tahu dia nyemprotnya siang hari udah nggak berguna. Enggak, ya betul. Sia-sia. Habis nyemprot hujan, sia-sia juga kan. Ya. Nah, itu jadi kalau benar teraplikasi selama 6 kali itu, selama 5 bulan 6 kali itu, Lalu prosedurnya tadi ya. menurut SOP-nya tadi mudah-mudahan jadi. Kalau benar teraplikasi secara baik dan benar. Itu tadi di aplikasi jam 8, atau habis itu jam 10 hujan. Bermanfaat nggak itu? Nah, kan sia-sia udah terbawa apa. Nah, itu jadi itu belum selesai sampai di sini. Bukan kalian datang-datang ini bu bagus ini cara ini kasih tahu nih setengah hari dah. Oh, Belum itu realisasi dengan baik. iya. Ya, jadi Memulai lah, Pak, baru memulai. Nah, Ya, itu ya. jadi Ini prosesnya panjang. Jadi kalau dibilang bagaimana kakao ini akan jadi booming lagi, saya nggak bisa jamin. nggak berani jamin, Bapak. Nggak berani jamin. Jangankan nggak berani, berkomentarnya nggak berani saya. Berani komentar. Tapi Bapak senang ya sama kakao ya? Ya, sama senang apa yang dijiwai. Iya, ini kan mesti- bidang ya, itu pemberdayaan tadi. pelatihan Kenapa pertanian, bukan sawit. Kenapa kok coklat. bisa ke coklat? Setidaknya kan menjiwai itu ada satu. Iyalah, inilah kita tanya lah pandangan Bapak Dili. Ya kalau secara pandangan ya saya dari hati yang paling dalam ya berharap supaya ini maju lagi gitu. Cuman saya pinginnya majunya itu nggak jangan saya aja gitu kan. Iya. Ya. Kayak kami kan anggotanya kan 31 orang tadinya. 29 Iya, kayak. iya, iya. Itu siap mana tuh? Tahun 2006 mulai tumbuh kelompok ini. Bapak? Sekarang tinggal 16 orang lagi tinggal. 16 orang. Tahun berapa Bapak ketua terus? Belum ada yang gantiin Bapak? Belum. Belum. Ya, berarti Bapak diandalkan lah di sini. Bukan soal diandalkan, nggak ada yang mau. Bukan masalah diandalkan, nggak ada yang mau. Mana ada Kurang menjiwai mungkin, Pak. Ntar dulu. manusia ini kalau disuruh kerja nggak ada kompensasinya, mana ada yang mau. Oh. Suruh jadi najir masjid, Pak. Suruh jadi najir masjid. Itu kan yang nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Nggak ada yang mau, payah nyari mungkin. Sama jadi ketua kelompok tani juga sama juga. Karena nggak ada gajinya. Ya, tapi kan Bapak jadi penyuluh ilmu kan Bapak dari Ya, dari segi kayaknya apa dari ya, beberapa Mas? petani kami ketemu Bapak lah kayak agak lumayan secara keilmuan apa terapan aplikasi. Petani mana petani mana aja yang kalian jumpai aja, Pak. Ada beberapa lah belum banyak. Inilah maksudnya dari Bapak lah kan. Maksudnya ceritanya ya ini dapat apa bibitnya nggak tahu, abahnya nggak tahu gitu penjelasannya. Tapi ku tengok banyak buahnya dari sinilah diurus-urusnya suruh orang tuh pangkas. Tapi ya Sekarang gini sebetulnya, kalau kita mau nelusur perkebunan kakao ini, perkebunan kakao ini, jangan ujuk-ujuk samu-samu yang putih itu nanti setelah melakukan bertahun-tahun baru cerita samu samping. Yang pertama kali kita nanam itu apa? Kakao itu apa? Berbuah kapan? Ditanam di mana? Hidup di mana? Bagaimana cara menanamnya? Jarak tanamnya berapa? Bagaimana cara merawatnya? Berbuah setelah berapa tahun? ya, Itu dulu. Nanti setelah berbuah, oh buahnya kecil-kecil. Ini aku buahnya kecil-kecil ya, bijinya kecil-kecil. Punya orang kok bisa tanam? Baru mulai cerita sama, kok bapak mau dirubah ini?
Wah, gimana caranya? Ah, sambung samping, sambung pucuk, baru cerita gitu. Kalau cerita, oh sambung pucuk, sambung samping, apa tujuan sambung samping? Itu nggak tahu. Bukan, lagi problem. Ah, gitu. Itu lah cerita sambung samping. Tujuannya apa coba? Sambung samping, ya Berubah nambah apa? Klon baru. Klon. Merubah klon. Itu tujuannya. Merubah klon. Dari yang tidak produktif menjadi produktif. Jadi yang produksinya rendah menjadi produksinya yang menjadi tinggi. Itu. Itu. Sambung itu kan sambung pucuk itu yang itu. Ya sebelah yang paling tinggi sana sambung samping, ini yang nomor 2 sambung pucuk. Ya, ya. Tujuannya sama itu. Satu lagi ada okulasi namanya, matanya, tempel mata. Okulasi sama juga. Sama juga. Cuman kalau okulasi itu kan dia di polybag. Polybag. Nah, Oh, ya sambung pucuk bisa juga di polybag juga, bisa juga di polybag, bisa juga di Di lapangan. lapangan. Tujuannya untuk sama-sama untuk merubah klon. Itu kan setelah kita bertanam, setelah buah, setelah tahu bahwa itu Setelah hasilnya tadi gimana? produksinya kurang maksimal. Karena kurang maksimal itu lah diadakan. Dirubah Dirubah klonnya. Itu nanti, jangan cerita itu Jangan dulu. lah. Ujung-ujung cerita tuh cara nanamnya dia nggak Geser tahu. lagi. Jarak tanam ideal berapa? Nggak tahu. Berapa tahun kamu berbuah? Nggak tahu. Gimana cara merawatnya? Perlu pelindung kecil, waktu kecil perlu pelindung apa namanya? Pelindung sementara, ada pelindung tetap. Berapa persen dilindungi pada waktu kecil itu panjang ceritanya. Aku pun heran kok juga udah cerita tamu itu udah hebat ini. Udah. Saya harus berdompel juga Pak. Ini jujur aja ya. apa? Masalah pemupukan belum kok udah cerita potong Apa? sambung pucuk, Sambung samping. sambung samping. Gitulah. Sekarang ini pupuk sekarang. belum terselesaikan. Oke. Selalu lo agen. Supaya tumbuh sehat harus dipupuk kan gitu Ya. kan. Selain sanitasi perlu pupuk. Pupuk. Gimana? Cara memupuk itu gimana cara memupuk coba? Cara Syarat. memupuk Nah, yang apa ini Pak? Kompos atau yang semprot? sama aja lah, sama aja. Kalau punya Pak Haji pakai metodenya beda. Itu tadi salah satunya ngikut putaran apa dia dari tanah dulu dari bawah. Nah, itu tadi pupuk kompos tuh. Pupuk kompos itu ditabur per pohon itu 1/2 kilo. Kalau yang disemprot dia dari tanah dulu. 1/2 kilo pupuk kompos gitu lah. Cuma untuk makan cacing aja itu, cuma untuk makan rumput aja tuh. Teknisnya lah, Betul. belum Enggak, ini belum dalam saya- Pak, saya- belum tahu. saya Menurut Bapak? kata aja 20 kilo satu pokok itu kalau pupuk kompos kayak gini. Kalau saya satu goni itu cuma 4 pokok aja tuh. 4 pohon. Paling banyak tuh. Iya. Paling banyak 4 pohon, paling banyak. Ini 1/2 kilo untuk satu pohon. Ah, nggak ada orang lainnya ada cuma 1,2%. Ya. Nggak main sama saya itu. Itu cuma untuk istilahnya untuk Ada. kalau ibarat orang makan tuh ngopi-ngopi aja itu. Nah, ngemil lah gitu. Iya, jujur aja saya bukan nyepelekan lah. Ya, ya, ya. Saya di kebun saya itu yang di goni-goni itu yang di mata lima itu. Satu goni untuk satu mata 5. Satu goni. Mata 5 itu kan 4 pohonnya kan, 4 betul. mata 5 tengah-tengah satu goni. Itu bisa ada pupuknya. Kenapa? N-nya itu cuma 2%, paling tinggi. Itu cuma 1,2% bahkan. Ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi mupuk itu ada 5 syaratnya cara mupuk itu. Ah, 5 tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, tepat jenis, tepat teknis. Itu harus terpenuhi. Jadi nggak ujung-ujung wah sembuh semuanya. Ini orang apa namanya? Kalau orang Jawa bilang anganga, gemaga, anganga. Jadi mupuk itu nggak sembarangan. Tepat waktu kapan? Di saat kondisi lahan dalam keadaan lembab. Dalam gimana? Tepat sasaran di mana mupuknya? Posisinya di mana mupuknya? Dekat ke batang kek atau di bawah ujung daun kek? Tepat dosis berapa dipupukkan? Berapa banyak? Kalau pupuk kimia banyak-banyak mati. Malahan. Dosis. Nah, kemudian tadi waktunya kapan tuh kan ketika tanah dalam keadaan lembab. Kalau musim kemarau boleh nggak pupuk? Nah, musim kemarau nah, nyemprot.
atau pupuk Ya, tambur? pupuk lah tuh. Ya Itu mau ada nyemprot tadi mau apa di boleh lah, terserah lah. Belum coba lah kita. Alah. Musim kemarau, kita Makanya, musim hujan makanya. kemarin. Betul, setidaknya itu tadi harus didalami dulu. Ya udah bapak ini. Jadi lah, dalami. mau makanya kau itu lah. Makanya aku bilang orang ini kan aku heran. Ih, ada orang masang-masang spanduk. Asal pasang aja. Mau ngapa nama spanduk? Belum, Kalau Pak. ladangku ya terus terang aku bilang, kalian mau ngapa Belum. nama spanduk ini? Gini Pak, kami masang spanduk gini. Jangan tebang. Iya Jangan kalau nggak tebang tebang kakao. kenapa rupanya? Kalau nggak tebang kenapa rupanya? Mau diapain rupanya kalau nggak tebang? Ya kita kan harus punya ilmu itu tuh. Harus lah pak. Iyalah. Ya kan itu aku sumber. herannya, aku hebat kali aku pikir dan jujur aja dalam hatiku. Kenapa tuh? Iya kok. Masa nggak ngerti. Ya kita baru kali ini Ri, Betul, terjun kita. betul. Sebelumnya kami mau gerak di kopi pak. Intinya kan kalian Oh. mau membina petani intinya kan, Ya. intinya membina petani kan. Tujuan Binanya aja pakai itu apa? tujuannya. Belum. Nggak usah tujuan dulu, binanya pakai apa? Ya ilmu lah pak. Nah ya itu. Ya makanya kami 3 bulan itu nuntut ilmu. Cuma ya harus disesuaikan waktu. Ilmu dulu lah. Makanya kemarin ada MOU itu baru naik tunggak aja, baru 1 aja. Karena apa? Ilmu belum cukup. Kayak mana mau bicara kan? Cuma kami keliling kan nyari lahan yang cocok, bisa mudah-mudahan bangkit. Lu nyari mudah-mudahan- ilmunya di mana? Di lahan itu nyari ilmunya. Apa aja ada ilmunya. Ya, Nah itu mungkin, aturan tapi kan terapan begini, itulah yang saya bilang program yang ngejelas itu gini. Mestinya kan kalian di upgrade dulu, dididik dulu sama Pak Haji Dididik itu. dulu, Buyung, budak-budak sini kita nah pergi sana pergi belajar dulu. Duluan lah. Kita pergi bilang. bina-bina petani ya, pergi sini hmm. lah. Wak bina dulu, kasih tahu dulu gini cara tanam Ya. kakao ini gini kokoa kan kalau di Malaysia bilang kokoa. Begini cara bertanam kokoa yang bagus, gini Ya, catat. ya. Sekolah lah kalian situ entah setahun entah 6 bulan lah entah setahun sekolah. Ya. Nah, praktek di lapangan. Baru habis itu disebar. Ini kan sus kontak ini kan gitu. Betul. Sus kontak ini kan Ya. didik orang banyak-banyak gitu. Dia punya tenaga ahli. Ya dari Sulawesi Selatan juga diantaranya negara tenaga ahlinya dari Sulawesi Selatan juga. Ya. Jadi Nah. teh kan gini Pak, maaf ya, potong Pak ya. Jadi yang kayak Bapak ini kan aku udah lihat juga Swiss Kontak, USAID ataupun apa. Ini kan kami tiba-tiba Pak Haji kan kami selama ini ngikutinya kopi. Cuma memang perkembangan kopi gitu menjamur, mau terjun masuk ke dalam pertanian ini tadi udah ada, basicnya udah ada, tapi modal kan besar di kopi, modal. Jadi masuklah Pak Haji mengembangkan program namanya pertanian hidayah ini tadi, pertanian kakao. Kami ikutilah dulu basicnya tadi ini kan kami profesi memang senang dulu, ada jiwa di situ Pak. Kan banyak Pak yang kayak Bapak yang kasih penyuluhan juga belum tuh udah dikasih hotel, dikasih semuanya kan akhirnya nggak juga dia mau mengamalkan, mengerjakan secara sungguh-sungguh serius gitu. Nah basic ini tadi makanya aku nggak mau banyak-banyak MOU, 1 aja dulu, tapi belajar dulu. Ya, termasuk jumpa Bapak ini tadi kan aku cari di internet itu Pak, panjang juga perjalanan itu sampai jumpa Pak Artono. Itu di nama webnya itu tadi kokoa.info itu semuanya itu dari seluruh Indonesia deh itu. Aku nggak tahu tuh punya siapa. Untuk dari Aceh apa semuanya lah, yang Mars dia ada ceritain semua. Nah khusus ku buka lah Sumatera Utara yang muncul Bapak Artono mengembangkan perbanyak klon gitu. Perbanyakan klon itu yang mengapakan medan bisnis. Iya. Sumatera Utara cuma Bapak yang ada di situ. Karena aku baca juga tuh ada Aceh, Sulawesi, Bali, ada seluruh Indonesia. Sumatera Utara cuma Bapak di situ di apa itu? Aku malah artikel itu. belum baca di website itu. Iya. Udah lama kali tuh tahun 2014 2015 tuh. Dulu berapa tuh? Iyalah. Iya, 2015 2016 tuh. Antara itulah pokoknya. Iya, Sumatera Utara cuma Bapak di situ. Kan banyak tuh Aceh ada pembicara, itu masuk udah Swiss Kontak 1 KUD-nya kan bantu tuh 1,2 M atau apa tuh. Iya. Ikuti tuh, iya. Untuk invest orang itu tadi ke KUD, bantuan untuk pertanian itu. Nah, Sumatera Utara cuma Bapak doang, yang lain-lain nggak ada. Tapi kok nyarinya kok Matu nggak, kenapa nggak nyari saya waktu itu? Kok nyari? Ya kan meraba, kami kan ketemu saya kan setelah Juma Matu nggak duluan kan? Oh, udah kemana-mana kami Pak, udah melalang buana. Oh iya.
Iya, ketemu naik tunggak lah baru jumpa bapak. Itu Lah ketua, iya, maksudnya- ketua kelompok tani kami, Pak Artono. Ah, ini orangnya kayak ini yang mau ku cari sebetulnya. Tapi naik tunggak lah. Ini yang mau ku cari, Pak Artono. Bapak kan nggak ada ninggalin apa-apa, cuma di desa Candirejo aja. Aku nggak pernah tahu desa Candirejo ini di mana. Mana tahu, Pak. Itu kami baru tahu tuh aku ada belokan ke kiri itu. Selama ini yang kupikirkan tuh Armet itu terusan ke kanan itu masuk markas. Nggak tahu ke kiri itu ada kampung rupanya Batu Gemu. Nggak tahu, itu aku tengok di peta tuh. Oh, ini ada nih belakang nih. Oh, ini Candirejo. Oh, di sini nih Pak Artono nih. Kan hari itu udah apa? Udah lama aku nyari bapak. Nah, cuma kami sambil jalan jumpa musola, jumpa masjid. Kami kan nginap-nginap di situ. Apa maksudnya istirahat. Gitu ceritanya. Kalau nggak sih lihat di website, di Google, Oh. tanya petani penerima penghargaan sebagai pejuang kakao. Bapak tuh. Nah, tahun Pejuang kakao ya, Bapak ya? Oh, nanti ku cari ya, enak di komputer rumah. Pejuang Sumatera kakao. Utara. Iya, pejuang kakao Indonesia lah. Oh, Indonesia, Bapak? Iya lah, pejuang kakao Indonesia yang dari Sumatera Utara. Dari Aceh ada juga. Aceh. Tapi dari Aceh penyuluh tuh, penyuluh. Pejuang kakao Indonesia. Oh. Tulisnya dulu di apa? Buka dulu di Enggak, aku ingat buka itu, dulu kalau di di Indonesia udah aman Kementerian itu. Pertanian. Kementerian Ah, Pertanian aku cek di sini, Pak, bukanya ya. Kementerian Pertanian, terus itu pejuang kakao Indonesia. Sumatera Utara. Cuman saya tuh Sumatera Utara. Kementerian Pertanian. Pertanian. Pejuang kakao. Nasional tahun 2018. Kakao 2019 Nasional. Tuh, tahun 2020 apa 2021 ya? Masa Covid itu? Iya, Iya, masa Covid. masa Covid. Berarti 20, 21. Antara itu. 20, 21 ya. Kita nanti aku cek aja. Lupa aku ada tahunnya tuh. Ada penghargaannya. Oke, ini ku cari nanti, Pak. Caranya coba itu. Butuhkan dulu ya. Males ngetik kan. Jadi di web itu Bapak cerita banyak klon di situ. Aku belum ngerti awal-awal cerita klon. Sampai akhirnya aku belajar sedikit. Ya, klon itu kan pengganti, kalau padi kan paritas sebutnya. Klon itu di perkebunan disebutnya klon. Disebutnya klon. Sebenarnya ya artinya sama dengan paritas, sama juga. Kalau perkebunan disebutnya klon. Jadi tanaman-tanaman yang ditanam setelah disambung-sambung itu namanya klonal. Tapi kalau tanam biji namanya hybrid. Hybrid itu persilangan antara biji dengan biji. Nah, dia bisa malih, dengan bahasa Inggrisnya bisa malih. Iya. Itu makanya perlunya dilakukan lagi sambung pucuk atau sambung samping atau tempel mata. Itu untuk menjamin, meyakinkan bahwa dia nanti klonnya seperti yang ditempelkan seperti yang itu. Perubahan tadi lah. Itu. Ya, gitulah. Itu kan teknologi saja, teknologi aja. Tapi intinya teknologi budidaya itu kan panjang ceritanya. Panjang itu. Orang Suskontek, ESP USID itu membina petaninya, wah. Iya. Saya aja ke Aceh aja tahun 2009 sampai 2014. Itulah saya ngajar, ya bukan ngajar lah, berbagi ke petani-petani. Itu pun yang jadi pun cuman nggak banyak juga. Beralih ke sawit juga orang-orang itu nggak sanggup juga. Alasannya apa nih, Pak? Alasannya? Nggak tahu ya. Tadi Kan balik-balik kan petani itu kan bisnis. Karena kalau kira-kira dia nggak profit, bisnis itu kan artinya apa? Segala suatu kegiatan yang mengedepankan keuntungan kan. Itu bisnis itu kan. Itu makna utamanya, hakikatnya kan. Segala suatu pekerjaan yang mengutamakan keuntungan itu bisnis. Kenapa harus untung? Ya kalau nggak untung dia mau makan apa? Nah, tanaman itu kan perlu dirawat. Rawat itu pakai biaya. Perlu dipupuk-pupuk itu beli pakai biaya. Perlu disemprot apa lagi? Mau panen Panen pun perlu tenaga. Bayar Bayar orang juga. Jadi kan semua rentannya bisnis. Jadi itu. Kalau kita mau jujur sebetulnya, kalau kita mau jujur, sebenarnya pertanian itu nggak untung, tidak ada untung. Jadi untung, Pak. Kenapa gitu kan? Dia tanya kenapa gitu. Kenapa? Iya. Karena nggak sesuai dari apa yang dilakukan usahanya dengan hasil yang di petani itu disubsidi. Di Amerika Serikat sendiri pun Pak John Pontius bilang petani disubsidi, dibantu pemerintah.
yang petani jagung, petani gandum sekarang nanti dibantu kalau nggak untung sebetulnya. Misalnya gini, saya punya lahan 2 hektar di sekitar kampung sini, harganya 1 miliar. Ya. Hasil yang saya dapat satu bulan berapa dengan 2 hektar itu? Cuman sekitar 10 juta. Saya harus kerja. Jadi seorang petani menurut surveinya Bank Dunia tahun 2001, seorang petani kakao itu bisa merawat 2 hektar kebun. Ya. Seorang petani kakao itu bisa merawat 2 hektar kebun dengan penghasilan, dengan income 500 sampai 700 US dollar per bulan. 500 sampai 700 US dollar itu berapa? Antara 7 sampai 10 juta kan. Ya. Jadi kita punya tanah 2 hektar, ditanami coklat, tanami kakao. Kita cuma bergaji 7 sampai 10 juta sebulan. Dengan modal 2 hektar tanah itu udah berapa? 1 miliar itu harganya kan. Ya. Paling murah di sini nih, Iyalah, di sini ini paling murah 1 miliar. Coba kita punya aset 1 miliar, hasilnya cuma 10 juta paling banyak. Kita udah kerja di situ. 5 sampai 10 juta. Itu kalau bagus ya, maksudnya Bagus, ya, betul. kalau berhasil. Kalau nggak terserang aman dan sebagainya. Yang mendingan jadi 10 juta mendingan untuk nyogok. 1 miliar mendingan untuk nyogok pegawai negeri. Yang ngomong kasar untuk Iya, pegawai iya, negeri, betul. yang jadi pegawai negeri. Jadi PNS, jadi ANS. Jadi PNS. Oh, PNS. 1 bulan 5 juta udah. Nggak capek kali. Nyogoknya kan sampai 1 miliar. Mungkin 200-300 juta. Ya jujur aja kita ngomong Iya, belak-belakan betul. aja ini. Ya orangnya kan situ kan. Nggak untung, masa dengan modal 1 miliar kita kerja lagi di situ. Itu modal aset yang baku loh ya, belum biaya bibit segala macam tanam itu beda lagi. Cuma menghasilkan 7 sampai 10 juta sebulan. Dengan aset 1 miliar, dengan biaya tanam 1 miliar. Orang mau nggak itu dengan segitu? Mau nggak itu orang berusaha dengan modal segitu? Ini kan nggak untung. Kita harus kerja lagi di situ tuh. Kita harus kerja itu di situ. Kalau bayar orang tenaga kerja lagi beda lagi. Beda lagi ya. 80.000 satu hari tenaga kerja kebun. Jadi sebenarnya nggak untung. Jadi makanya petani itu harus dibina secara berkelanjutan baik fisik maupun mentalnya. Kalau nggak ada petani yang mau berkebun lagi, makan apa kita ini? Kenapa? Duit segoni, bukan duit segoni, duit satu truk, duit satu kontainer duitnya. Mau dimakan duitnya. Ya setidaknya kan Mau mau masak pakai apa? Masak itu tadi. Apa? Berasnya nggak ada yang mau bertani, semua ada yang nggak mau mau bertani. semua jadi pegawai, semua nggak ada yang mau bertani. Apa yang mau dimakan? Apa yang mau dimakan? Tanah. Duit banyak Makan pun. rumput lah. Duitnya segoni, bukan segoni, satu kontainer duitnya. Iya. Mau beli nasi, nggak ada warung. Nggak ada orang jual beras. Apa yang mau coba itulah logika. makanya petani yang mulia itu bersyukurlah kita mesti ada petani yang mau berkebun menanam jagung atau ya sekarang gini nggak ada yang mau sekarang capek nggak mau bertani malas nggak untung bapak nggak mau dan coklat nggak mau dan padi nggak mau dan nggak mau pokoknya nggak mau bertani mau menjadi apa pak menjadi pedagang misalnya yang 1 miliar tadi saya cari bukaan gede jadi dagang. Iya. Buka usaha ya. Satu orang semua orang gitu semua nggak ada yang mau jadi Nggak ada mau jadi petani lagi deh. Mau berdagang semua. duitnya 1 kontainer Banyak. untung kan dagang lu lapar mau makan apa ini apa yang mau makan Makan. Nggak ada petani itu tadi udah dirubah jadi pedagang. nah, Iyalah. nggak ada beras makan jagung nggak ada Nggak ada petani. mau makan pisang nggak ada pisang loh nah sekarang itu makanya petani dibilang mulia itu dia Gitu deh. Padahal Jadi kurang makanya Pak ya. Hah? Padahal belum sejahtera ya kan. Tapi terus menanam mereka kan. Gimana? itulah karena jiwa tadi itulah jiwa. baru kita yakin bahwa kekuasaan Allah itu ada. Allah itu maha adil, maha agung, maha kuasa, maha adil yang pasti. Kenapa orang diberi talenta, diberi jiwa untuk bertani? Dia merasa bahagia bertani itu. Kayak saya misalnya ke kebun, bukan ada yang tiap hari pulang dari kebun bawa panen, enggak.
Contohnya ini kan berkali-kali tanam apa yang paling cepat panen? Jagung 100 hari kan. Hmm. Jagung 100 hari. 99 harinya makan apa orang? Lah kan hari ke-100 baru panen, Baru baru panen, pulang bawa jagung kan. Betul. Yang 99 harinya tiap hari ke ladang, ya entah nengok, entah apa, entah ngorek, entah apa. Hari ke-100 yang baru dia pulang bawa jagung kan. Wah, betul. Kalau nelayan, pergi pagi pulang sore bawa ikan, jual ikan. Mestinya nelayan paling kaya, mestinya. Mestinya nelayan paling kaya. Karena apa? Nggak nanam, nggak ngurusin, nggak apa. Pergi pagi pulang sore bawa ikan, jual dapat uang. Bawa hasil, betul. Betul kan? Nah, jadi setuju juga tadi kalau dibilang Setuju makanya saya ambil posisi nelayan itu paling kaya. Sebetulnya nelayan paling enak. Yang paling kaya itu betul. Tapi kenyataannya tidak demikian.